Halo pembaca Kompas Otomotif, hari ini gue sedang bersama dengan salah satu mobil terbaru dari Renault Indonesia, yaitu Kwid Climber. Nah, mobil ini sebenarnya sudah pernah ditampilkan atau ditunjukkan di ajang pameran Gias 2019 lalu. Namun baru bulan lalu, yaitu bulan Juni, mobil ini resmi dipasarkan di tanah air. Nah, bagaimana sih hal-hal menarik di dalam mobil ini? Langsung aja kita lihat. Ya, dari tampangnya, mobil ini mendapatkan beberapa improvement dibandingkan dengan model terdahulu. Seperti lampunya nih, kalau yang dulu kan dia cuma satu doang ya, sekarang dibuat terpisah, dibuat bertumpuk, dan sudah ada DRL-nya. Kemudian ini masih halogen juga lampunya, dan oh ya, ini lampu utamanya, bohlam. Lalu menariknya di rongga besar nih, di sini. Yang cukup besar, lalu dikasih list berwarna orange. Kemudian dari grillnya ini sebenarnya secara keseluruhan nggak ada perubahan ya. Ada chrome dan ini hitam glossy. Kemudian di bumpernya, di sini juga dikasih aksen warna orange. Di bawahnya ada 2 titik. Dari samping ini juga dibuat kesan yang berbeda. Mulai dari penutup spionnya. Terus di sini ada dipasangkan seperti roof rail ya. Yang di belakangnya ini ada aksen orange juga. Dan di sini ada sen. Kemudian dia velgnya menggunakan ukuran 14 inci. Dia dari samping memberikan kesan tangguh tanpa menghilangkan sisi funky-nya sebagaimana yang tadi di depan. Ya, kita beranjak ke belakang. Nah, di bagian belakangnya ini tidak terlalu banyak manik-manik dan segala macam ya, dibuat simple aja gitu, khas mobil perkotaan. Paling di bawahnya ini ya penyematan pemanis aja ya di bawah, yang berwarna orange kayak di depan. Lalu di kacanya ini dia nggak dikasih wiper dan nggak ada untuk penghangat juga ya ketika mobil sedang hujan dan mengeluarkan uap. Kemudian lampunya masih sama, tetap halogen. Di sini dikasih proyektor mata kucing ya. Kemudian yang menarik bagi saya ya di bagian belakang ini adalah penyematan kamera belakangnya. Ini dia taruhnya di logonya ya. Jadi nggak di mana-mana yang kelihatan jelas. Dia dibuat seperti tersembunyi. Kemudian di sini ada 3 titik sensor. Karena dia buat parkir belakangnya sudah ada kamera dan didukung dengan sensor juga. Lalu untuk akses ke bagasinya, walaupun ini ada rongga buat tangan ya, tapi ini nggak ada pencetannya, jadi Anda harus membutuhkan kunci. Untuk buat ngebukanya juga praktis. Nah, di sini untuk rongganya atau kapasitasnya sebenarnya cukup luas, tapi karena dia desainnya unik ya, kayak melengkung gitu, jadi di sini untuk saat akses masuknya menyempit, dan tapi dia pas ketika barang sudah di dalam dia seperti kayak melebar gitu. Ya, itu aja yang bisa dibahas di belakang. Langsung aja kita lihat dalamnya. Ya, di bagian dalamnya ini kental, terasa mobil kompak, mobil perkotaannya ya. Dari dashboardnya ini sederhana, khas mobil Eropa, dan ini plastik ya. Kemudian di bagian kanan kirinya di sini dia dipasang audio. Lalu di bagian tengahnya ini ada AC, sirkulasi AC, dan ini ada layar sentuh, layar ini ya, layar hiburan touchscreen, dan cukup oke sih. Terus di samping-samping layarnya ini dibuat kayak apa ya? Kayak aksen-aksen yang di bagian depan tadi loh, warna orange. Jadi masih kelihatan sisi funky-nya. Lalu di bawahnya, nah ini menarik nih. Di bawahnya ini dia ada pengaturan untuk kaca ya, kaca bagian kanan dan kiri depan. Lalu ini ada penguncinya dan hazard lamp.
Terus di bawahnya ini dia dibuat pengaturan AC dari ini suhunya, terus ini kekuatan hembusan AC-nya dan sirkulasi AC-nya. Transmisinya di tengah tetap cuma ada RN dan D, nggak ada parkingnya. Namun untuk parkir di mall ya, bila Anda tidak parkir paralel, disematkan handrem. Tuh, ini handremnya masih tuas ya, ngomong-ngomong. Kemudian di sini ada buat ini ya, port charging dan ini USB charging. Kemudian di sini disematkan buat penempatan kartu atau uang-uang receh. Oh ya, di sini juga masih kaya nih dengan aksen-aksen orange yang khasnya climber ya. Di sini ada di layar hiburan tengah, terus ada di handle pintu di sini, terus dekat tuas transmisi dan juga di joknya. Nah, ini joknya cukup menarik nih karena sangat berbeda dibandingkan model terdahulunya, bahkan dengan mobil-mobil di kelasnya ya. Walaupun ini masih fabrik ya, belum kulit, tapi desainnya amat menarik ya, khas mobil-mobil balap gitu. Di sini ada nama Climber dan tengahnya sini dibuat garis orange putih itu. Ini oke sih. Dan ini desainnya dibuat ala-ala bucket seat gitu. Jadi kayak ingin memeluk tubuh ini aja, tubuh pengemudi maupun penumpang depan. Kemudian dari ini ya, layar instrumen tengahnya nih, ini nggak berbeda dengan Triber. Kalau misalkan Anda sudah melihat video kami tentang Triber, di sini banyak ini ya, banyak informasi yang diberikan. Nah, tengahnya ini dibuat instrumennya digital, lalu di samping-sampingnya dilengkapi lampu-lampu pengaturan lainnya seperti oli, ini kapasitas bensin, RPM dan lain-lainnya. Kemudian di sini bagian kanannya ada pengaturan spion, dan menariknya di bagian bawah sini nih, ini ada pengaturan sorot lampu. Ini nggak tahu nih, jauh banget ditaruhnya ya. Kemudian dari setir kemudinya di sini nggak ada tombol macam-macam ya, tapi untuk akses klaksonnya amat mudah, bisa dipencet di bagian kiri ini pakai jempol maupun di kanan. Jadi oke banget. Namun posisi berkendaranya terbilang kurang ergonomis karena pengaturannya hanya ada di jok aja nih, baik maju mundur nih maupun rebah tegak. Setirnya ini nggak ada pengaturan tilt maupun teleskopik, jadi fix ya, jadi yang benar-benar mengandalkan ini aja sih. Jadi kalau untuk Anda yang tingginya mungkin 170 lebih, cukup susah juga nih buat mendapatkan posisi mengemudi yang nyaman untuk berkendara di jarak yang cukup jauh. Ya itu aja, mungkin langsung kita cek ya bagian belakangnya kayak gimana. Di bagian belakang ini posisi duduknya cukup nyaman sih, karena rongga kaki ini masih cukup luas, masih ada 1 jengkal. Kemudian atapnya atau headroomnya ini masih cukup lega juga. Oh ya, ini di depan kursinya udah diatur dengan posisi berkendara saya ya. Kemudian dari nuansanya nih, ini nggak jauh berbeda dengan yang di depan. Hanya saja di sini nggak ada ya buat main-mainan sih, karena ini dibuat los aja gitu di tengahnya. Di bagian samping di door di pintunya ada aksen orange juga, dan joknya dibuat serupa dengan yang di bagian depan. Di bagian tengah ini ada armrest. Oke sih, ini oke, karena di Triber itu belum ada sih. Nah, ini cukup oke, walaupun ukurannya cukup kecil dan nggak ada ini ya, tempat minumnya. Tempat minumnya dipindahkan di sini nih, dikasih karet-karet gini. Ini cukup buat menaruh minum. Nah, duduk di bagian tengah ini terbilang nyaman sih untuk orang dewasa ya, karena di bawah ini gundukannya tidak terlalu besar, tidak terlalu tinggi, dan konsol tengah ini di sini juga nggak ada, jadi bisa dibuat ruang kaki. Dan ini headrestnya di bagian belakang tidak dibuat terpisah ya, dia nyambung sama kayak di depan. Oh iya, untuk menambah keselamatan saat berpergian, di kursi belakang juga udah disematkan sabuk pengaman ya, 3 titik, dan di tengahnya 2 titik. Renault Kwid Climber dilengkapi dengan mesin 1000 cc dengan 3 silinder. Lalu mesin tersebut didukung oleh transmisi 5 percepatan AMT
sehingga mampu menghasilkan kekuatan sebesar 68 daya kuda dan 91 Nm untuk torsinya. Nah, bagaimana sih sensasi berkendara menggunakan mobil dengan konfigurasi mesin seperti ini? Nah, kita bahas lebih lanjut di sesi berikutnya. Nah, sekarang gue sudah ada di balik kemudi dari Renault Kwid Climber. Rasa pertama yang dirasakan memang sih, ini posisi mengemudinya belum ideal ya, karena ya setirnya tidak bisa diatur baik tilt maupun teleskopik. Namun dari segi sudut pandang, ini masih cukup baik sih, karena kap mobilnya ini dia menurun gitu ya, melandai, sehingga jangkauan pandangan pengemudi itu cukup luas. Lalu ke sisi samping, kanan kiri, ini walaupun spionnya terbilang kecil ya, tapi ini masih bisa melihat mobil atau kendaraan di belakang yang cukup jauh. Kemudian untuk putaran mesinnya, ini karena dia transmisi AMT dan 1000 cc, dalam keadaan stop and go memang terbilang bisa dikatakan bukan ternyaman di kelasnya ya. Jadi ini mobil perpindahan giginya begitu kerasa ya, seperti mobil manual dimetikin kayak gitu. Jadi hentakan ketika ada perpindahan gigi itu begitu terasa, khususnya di perpindahan gigi 1, 2, dan 3. Tapi untuk ketika sudah masuk gigi keempat atau di kecepatan mungkin ya 60 sampai ke atas, itu sudah terasa nih nyaman nih kayak gitu. Karena ya tadi shift atau perpindahan giginya tidak begitu terasa hentakan. Berbicara transmisi, mobil ini pengoperasian transmisinya begitu unik, karena dia harus memakai dial atau putar-putar gitu. Jadi ini diperlukan ya kebiasaan khusus sih, karena ya biasanya ya kalau ketika kita terlalu fokus sama jalanan, saat mobil berhenti itu transmisinya nggak di KN lagi gitu. Jadi ya harus benar-benar dibiasakan untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan juga. Dan ini dia tidak ada P ya, atau parking. Jadi ketika memang mobil berhenti dalam waktu yang lama atau pengemudinya meninggalkan mobil, ya harus di N dan ditarik tuas rem tangannya. Kemudian untuk suspensinya nih, ini surprisingly, ini menurut saya ini nyaman, mobil ini nyaman suspensinya. Entah kenapa CBU India kali ini itu saya rasa cocok untuk digunakan di kontur jalanan Indonesia yang masih banyak lubang atau kurang ramah kayak gitu. Ini suspensinya dibilang empuk juga tidak terlalu empuk, tapi dia tidak melawan gitu. Jadi sangat tolerir lah kepada punggung. Dan untuk radius putarnya juga ya untuk mobil sekelas compact kayak gini, ini cukup oke, masih oke untuk dipakai di perkotaan. Nah, catatan lainnya untuk kekedapan kabin ini masih cukup oke, masih bisa ditolerir, tapi dalam kecepatan tertentu ini suara mesinnya begitu terdengar, khususnya saat mobil berakselerasi atau saat baru pertama kali dijalankan. Secara positioning mobil ini begitu unik karena dari segi kompak, dari mesin, dari ya kepraktisian berkendaranya, ini ya bisa dikatakan lawannya si kembar Toyota Agya dan Daihatsu Ayla. Namun karena dia bukan produk LCGC, maka harganya sedikit di atas mereka. Kalau misalkan kita bandingkan dengan saudara kembar tadi ya, ini dia memiliki ciri khas tersendiri, khususnya di bagian desain, baik di eksterior maupun interior. Ini terlihat banget nih perbedaannya, ini benar-benar funky. Namun dari segi pengendaraan sehari-hari ya, dari sensasi berkendaranya, memang ini bukan yang terbaik di kelasnya. Lalu selain dua kembar itu, mungkin yang bisa jadi saingan dari mobil ini adalah Ignis yang GLS ya, karena itu sama-sama dari India dan dia transmisinya masih sama-sama AMT. Namun ya keduanya memiliki pendekatan yang berbeda. Ignis itu lebih ke SUV, kalau ini dia lebih ke hatchback. Kemudian mesinnya juga beda, Ignis 1200, ini 1100 kayak gitu. Tentu harganya juga pasti berbeda. Nah, bedanya sekitar 20 jutaan.
Renault menawarkan Quick Climber ini dengan dua varian, yaitu transmisi manual dan otomatis. Dan ini adalah varian tertingginya yang otomatis dengan warna khas dari Climber, yaitu biru Tosca dan list orange. Ya mungkin segitu aja dulu impresi berkendara bersama mobil berharga 150-an ini. Untuk kalian yang belum subscribe nih channel Kompas Otomotif, segera di subscribe supaya tidak tertinggal video-video menarik lainnya dari kami. Tinggalkan juga komentar kalau misalkan Anda mempunyai masukan atau ingin berkomentar apa aja. Jangan lupa juga untuk baca artikel-artikel yang menarik lainnya dari kami di kompas.com. Saya Ruli Kurniawan, salam.